Pada video ini, saya akan menampilkan kegiatan praktikum identifikasi senyawa hidrokarbon. Alat yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur 5 mili. Sedangkan bahan yang digunakan adalah minyak tanah, minyak kelapa, air, dan kloroform. Sedangkan alat yang digunakan pada identifikasi senyawa hidrokarbon larutan tak jenuh dan jenuh adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur 5 mili, minyak tanah, minyak kelapa, KMNO4, dan H2SO4. Pada percobaan identifikasi kelarutan senyawa hidrokarbon dalam larutan polar dan non-polar, prosedur kerja yang pertama adalah dimasukkan 2 mili senyawa hidrokarbon ke dalam setiap tabung reaksi yang telah disediakan. Kedua, ditambahkan 2 mili air ke dalam masing-masing tabung reaksi. Ketiga, diamati komponen apa yang terdapat di bagian atas dan bagian bawah, kemudian dikocok. Lalu, diamkan sejenak dan amati kembali. Dan dilakukan langkah yang sama namun dengan penambahan kloroform di langkah kedua. Setelah dilakukan percobaan minyak tanah yang awalnya berwarna kuning bening, ketika dicampurkan dengan air hasilnya tidak menyatu atau terpisah. Sedangkan saat dilakukan penambahan kloroform, minyak tanahnya berubah menjadi bening dan homogen atau bercampur. Pada percobaan minyak kelapa yang awalnya berwarna kuning bening, ketika dicampurkan dengan air hasilnya tidak menyatu atau terpisah. Sedangkan saat dilakukan penambahan kloroform, minyak kelapanya berubah menjadi warna menjadi kuning keruh dan menyatu atau homogen. Pada percobaan identifikasi senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh yang diuji menggunakan oksidator KMNO4 1%, prosedur kerja pertama adalah dimasukkan 1 mili senyawa hidrokarbon ke dalam setiap tabung reaksi yang telah disediakan. Lalu tambahkan setetes demi setetes larutan KMNO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi sambil dikocok. Ketiga, amati perubahan warna dan endapan yang terjadi pada masing-masing sampel senyawa hidrokarbon tersebut. Setelah dilakukan percobaan, minyak tanah yang awalnya berwarna kuning bening ketika diberi KMNO4 1% sebanyak 3 tetes, hasilnya terjadi endapan cepat dan perubahan warna menjadi coklat tua. Lalu, minyak tanah yang awalnya berwarna kuning pucat ketika diberi KMNO4 1% sebanyak 3 tetes, hasil endapannya berbentuk cukup lama dan perubahan warna yang awalnya kuning pucat menjadi coklat. Pada percobaan ketiga, senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh menggunakan H2SO4 pekat, proses kerja yang pertama adalah dimasukkan 1 mili senyawa hidrokarbon ke dalam setiap tabung reaksi yang telah disediakan. Lalu, ditambahkan 1 mili larutan H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung reaksi dan dikocok. Terakhir, amati perubahan yang terjadi dari warna, endapan, dan timbulnya panas. Setelah dilakukan percobaan, minyak tanah yang awalnya berwarna kuning bening ketika diberi H2SO4 sebanyak 1 mili menghasilkan perubahan warna menjadi kuning keputihan, tidak terjadi panas, dan larutannya homogen. Sedangkan pada percobaan minyak kelapa yang awalnya berwarna kuning pekat ketika diberi H2SO4 sebanyak 1 mili menghasilkan perubahan warna menjadi kuning keruh, tidak terjadi panas, dan tidak homogen. Seharusnya saat penambahan H2SO4 pada senyawa hidrokarbon tidak jenuh akan menghasilkan panas, perubahan warna, dan larutan menjadi homogen. Akan tetapi, saat praktikum, H2SO4 yang digunakan telah kadaluarsa. Hal ini menyebabkan senyawa hidrokarbon yang tidak menghasilkan panas, warnanya tidak berubah, serta larutan tidak homogen.